Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita lanjutkan materi yang lalu, yaitu kita masuk ke step 5, yaitu manajemen citasi dan referensi dengan Mendeley. Nanti beberapa step yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama penambahan folder manajemen, yang kedua nanti menambahkan artikel yang berupa PDF ke dalam database Mendeley, kemudian menambahkan artikel secara manual gitu, kemudian menambahkan file artikel via import dari web atau web importer, kemudian bagaimana mengedit Mendeley database, kemudian bagaimana mensinkronisasi, kemudian yang ketujuh bagaimana kita sudah main-main referensi dengan word processor kita. Jadi let's practice gitu ya. Bu Endah akan mencoba mendemokan dari Mendeley yang kita punya. Syarat yang harus kita punya adalah satu, sudah punya akun, yang kedua sudah menginstal Mendeley Desktop, yang keempat adalah menginstal word processor, word plugin-nya, kemudian yang keempat itu adalah sudah menginstal web importernya. Itu wajib ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Itu yang pertama kita membuka Mendeley aplikasi Mendeley Desktop kita. Jadi aplikasi Mendeley Desktop itu akan terlihat seperti ini ya. Kebetulan nah seperti ini. Ini tempat Bu Endah ini adalah Mendeley Desktop gitu ya. Seperti ini. Nah, dari Mendeley Desktop ini, untuk proses yang pertama, Mendeley Desktop ketika akan membuka, kalau kita belum masuk ke akun, maka dia akan meminta login, sign in dengan akun Elsevier yang tentu saja kita sudah mendaftar di www.mendeley.com. Kalau sudah, akan masuk dan akun kita akan terlihat di sini. Nah, ketika nanti sudah masuk, berarti bahwa Mendeley kita itu sudah siap. Nah, ini kebetulan karena Bu Enda sudah punya banyak referensi ya. Jadi kalau mungkin kalian belum ada dan baru menginstal, maka akan belum muncul di sini apa folder-folder yang ada di sini. Nah, cara menambahkannya folder yang ada di sini itu bagaimana? Gitu ya. Itu kita tinggal scroll ke bawah. Nah, di paling bawah sebenarnya di bawahnya unsorted ya, kalau belum ada foldernya, itu ada di sini create folder. Silahkan kalian create folder di sini, kemudian kalian beri nama. Misalnya percobaan 1 gitu ya. Seperti ini. Maka dia akan muncul folder percobaan 1. Ini artinya atau misalnya silahkan namanya siapa apa saja gitu ya, metodologi penelitian atau metodologi penelitian dan publikasi ilmiah, dipersilahkan. Nah, artinya bahwa folder ini bisa kita gunakan. Kita kadang punya referensi macam-macam ya nanti. Oh, tentang A, tentang B, tentang C, seperti itu. Jadi kalau Bu Enda punya folder seperti ini sebenarnya sudah unik. Bahwa referensi yang ada di situ itu terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, ini tadi contohnya Bu Enda contohkan yang percobaan 1. Itu membuat folder. Kemudian bagaimana kita memasukkan artikel gitu ya. Artikel, kenapa artikel itu dimasukkan gitu ya? Karena kalau kita lihat kita punya referensi gitu ya, membuat daftar pustaka. Misalnya di PKM proposal penelitian, daftar pustaka itu wajib gitu ya. Disitasi itu wajib gitu. Makanya bagaimana kita mau mengatur daftar pustaka itu berdasarkan stylenya masing-masing. Ada apa, ada Harvard, ada Vancouver, ada IEEE. Itu akan mudah kalau nanti kita menggunakan Mendeley ini. Nah, kemudian kita masukkan sekarang kalau bagaimana kita memasukkan satu artikel.
Misalnya, Bu Endah contohkan, Bu Endah punya artikel PDF gitu ya. Maka di sini ada file, add file gitu ya. Di sini. Nah, ini Bu Endah memasukkan satu file PDF. Contohnya misalnya, Bu Endah ambil contoh yang ada di sini gitu ya. Ada di maaf, Mendeley reference. Nah, di sini misalnya di sini ada contoh file, satu file gitu ya. Satu file PDF artikel saya download gitu dari Google Scholar misalnya. Nah, kemudian kita open saja, kita masukkan. Jadi yang namanya referensi itu bisa buku, bisa jurnal, bisa conference dan sebagainya. Nanti di pertemuan selanjutnya Bu Enda akan menjelaskan bagaimana mencari referensi yang valid gitu ya. Nah, di sini itu sudah masuk PDF-nya. Artinya apa? Judulnya apa, tahun berapa, publikasi di mana, kapan, siapa saja penulisnya gitu ya. Itu kalau kita klik muncul database Mendeley-nya di sini. Ini saya pindah-pindah ya. Nah, di sini akan muncul ini yang namanya database Mendeley-nya. Namanya metadata. Ini bisa kita rubah. Jadi kalau tadi Bu Endah bilang, tolong yang untuk apa, mengedit database Mendeley itu ada di sini. Misalnya pembenaran gitu ya, "Oh ini harusnya bukan tahun ini. Oh ini volumenya, ini bisa diganti." Tinggal kita ganti saja, gitu ya. Misalnya kita ganti, seperti ini, keliru, oh berarti saya yang benar yang ini misalnya. Ya sudah itu tinggal diganti saja. Dibenarkan, seperti itu. Itu cara mendapatkan dari PDF. Ini kalau kita klik filenya ada karena kita sudah punya PDF-nya. Nah, akan muncul, oh ini toh artikelnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau sudah ini bisa kita tutup saja. Nah, itu memasukkan data metadata sebuah artikel ke dalam Mendeley. Sekarang bagaimana jika kita memasukkan secara manual gitu ya. Tadi ada yang cara manual. Ini add entry manually. Nah, manual itu apa? Misalnya, Bu saya itu punya buku, misalnya bukunya tentang metodologi penelitiannya si X gitu. Dan dia tidak ada e-booknya, tidak ada PDF-nya. Nah, berarti itu harus dimasukkan secara manual. Nah, misalnya di sini ada pilih ya sesuai dengan jenisnya. Kalau jenisnya buku ya berarti tulis buku. Title-nya misalnya saya tuliskan metodologi penelitian. Contoh gitu ya. Nanti biar Bu Endah menghapus metadata-nya mudah. Autornya misalnya Sudarmilah Endah gitu ya. Perhatikan last name first name-nya. Tahunnya misalnya 2021. Page-nya 1 sampai 100 misalnya. Nah, kemudian city-nya misalnya Surakarta. Gitu kan ya. Misalnya publisher-nya MUP Muhammadiyah misalnya Muhammadiyah University Press. Seperti ini. Ini manual. Kita jadi nggak punya PDF-nya. Terus nggak ada PDF-nya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Karena kita mau jadikan itu referensi secara otomatis. Kemudian kita save. Nanti akan muncul seperti ini, tanpa PDF. Itu entry manually. Ini kalau kita klik ya, nanti akan berubah. Ini datanya bisa kita rubah. Semua. Misalnya, oh ini edisinya, edisi kedua misalnya. Nanti akan muncul. Dan ini ada datanya akan ada di sini. Tersimpan semua. Kemudian, bagaimana jika kita memasukkan ini semua? Nah, ini semua akan tersimpan di dalam Mendeley desktop kita. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan ke dalam web importernya? Seperti itu.
Nah, kalau web importer maka kita harus buka webnya ya, otomatis di sini. Nah, ini ciri khas kalau web importer sudah terinstall. Nah, kemudian kita mencoba misalnya mau membuka sebuah laman ya, misalnya jurnal Hasanah Informatika. Ini kebetulan Bu Endah tadi juga sudah buka ini Hasanah Informatika gitu ya. Nah, di sini misalnya, oh saya mau menggunakan, coba miliknya Bu Endah saja ya, Bu Endah itu takut menggunakan milik orang lain nanti, karena mungkin untuk kopas dan sebagainya. Kalau milik Bu Endah sendiri kan tidak jauh dari plagiasi dan menggunakan hal yang tidak bagus gitu ya, karena menggunakan milik sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya buka satu contoh itu. Maaf. Kok nggak masuk ya tadi? Di sini. Karena yang Bu Endah klik ini ya. Nah, harusnya yang klik ini. Untuk jurnalnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah jurnal. Kemudian di sini ada PDF-nya. PDF ini bisa di-download, kemudian bisa dimasukkan manual ke Mendeley tadi. Akan tetapi, selain itu, kita bisa juga memasukkan itu dengan web importer. Dan PDF-nya akan ketarik langsung. Jadi ini ya, Bu Endah tidak memasukkan PDF, tapi di web importer Bu Endah klik. Nanti akan muncul metadata dari web yang ada di sini. Artinya ada metadata dari jurnal yang akan kita masukkan metadatanya ke dalam Mendeley kita. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Nggak usah bingung. Berarti kita istilahnya perlu sign in ke tadi akun Mendeley-nya. Ya sudah, tinggal sign in aja. Tadi kan kita sudah punya akun ya. Jadi kita kalau sudah punya akun, kita tinggal sign in saja. Nah, ketika sudah sign in, nah dia langsung otomatis dia masuk ke akunnya Bu Endah. Seperti itu. Kemudian kita bisa menyimpan ini otomatis, tinggal kita klik. Nah, kita pilih folder. Folder ini itu semua ada di folder Mendeley yang desktop kita. Karena tersinkronisasi dengan apa? Dengan akun tadi. Nah, cuma di sini ada folder percobaan 1. Kita mau lihat ada tidak folder percobaan 1 itu di sini gitu ya. Nah, di sini folder percobaan 1. Oh, kok ternyata belum ada gitu ya. Terus kalau belum ada gimana? Nah, karena apa? Karena tadi ketika kita buat Mendeley belum disinkronisasi, belum di-match-kan. Makanya ini perlu sinkronisasi. Nah, akan melakukan ini ya, tombol sinkronisasi. Artinya dia menyamakan, nanti akan ada status bar di bawah untuk sinkronisasi. Kalau sudah, maka kita coba lihat di Mendeley-nya sini. Sudah ada belum? Percobaan 1. Nah, belum ya, belum terlihat. Kalau belum terlihat, kita tutup dulu. Nah, kemudian kita ulang. Terlihat enggak? Belum, Ge? Nah, kalau belum seperti ini itu gimana? Berarti kita bisa log out, kemudian login lagi. Nanti akan muncul. Kalaupun tidak muncul, itu cuma belum tersinkronisasi saja. Jadi misalnya ini kita refresh web browser kita, kemudian kita ini untuk proses ke Mendeley-nya. Kita masukkan, kita pilih foldernya, percobaan. Sudah ada belum? Nah, percobaan 1 sudah muncul. Nah, jadi kita refresh browser kita aja. Kemudian kita pilih, oh dia mau disimpan di mana? Di percobaan 1. Gitu. Kita add-kan saja. Kalau sudah kita add-kan, add gitu. Nah,
ketika kita sudah add, prosesnya akan seperti ini. Dan ini akan sedang berproses ya. Nanti ketika sudah selesai proses, akan terlihat PDF-nya masuk ke Mendeley atau tidak. Seperti itu. Nah, akan ada PDF-nya enggak? Kalau ada PDF-nya, di sini akan merah PDF-nya. Artinya ada PDF yang bisa di-download. Kalau tidak ada, ya tidak bisa. Seperti itu. Ini sedang proses ya. Kita tunggu sebentar. Nanti prosesnya semua ketarik ke dalam Mendeley. Kemudian ketika nanti ini sudah masuk, berarti dia masuk ke dalam Mendeley kita. Berarti kita sudah memasukkan PDF, memasukkan secara manual, memasukkan secara web importer. Kemudian mengedit database Mendeley-nya seperti itu. Mana agak lama ya. Nah, kemudian sambil kita Bu Indah jelaskan yang lain. Jadi di sini ketika mengedit database itu dengan di sini, mensinkronisasi dengan yang ada di sini. Berarti tinggal sebenarnya proses Mendeley ini sudah selesai dan banyak artikel bisa kita tarik. Banyak referensi yang bisa kita gunakan. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai akan terlihat di sini ada PDF-nya, ada referensinya, metadatanya masuk, PDF-nya masuk. Di percobaan 1. Coba kita tengok di Mendeley-nya. Percobaan 1 kok belum ada, Bu? Kan gitu. Sekali lagi, itu tadi di web importer. Ini di Mendeley desktop. Maka perlu kita sinkronisasi. Kita klik lagi sinkronisasi. Processing, kemudian akan muncul ada di sini. Nah, muncul kan? Kalau muncul, Bu ini kok tidak ada PDF-nya, padahal tadi ada PDF-nya. Ini tinggal di-download gitu aja. Nanti ada proses, akan muncul PDF-nya. Nah, PDF-nya akan muncul ini. Nah, sudah tersimpan otomatis artikel yang tadi tidak perlu kita download, otomatis ke-download. Jika dia ada PDF-nya. Dan data di sini bisa dikoreksi. Jika benar, details are correct. Datanya di sini menjadi, kalau ini kita tutup, sudah ada PDF-nya. Sangat mudah bukan? Nah, sekarang berarti kita bagaimana membuat membuat referensi dengan word prosesornya. Baik, Bu Indah contohkan di sini. Ini Word kosong. Tadi untuk checkingnya di reference itu harus ada di sini Mendeley Site-O-Matic-nya. Ini sudah ada. Nah, kemudian bagaimana cara membuat referensi gitu ya. Misalnya saya Bu Endah contohkan gitu di sini. Ini Bu Endah ambil contohkan miliknya Bu Endah saja ya. Jadi biar tidak mengambil milik orang lain. Jadi kalau kopas milik sendiri kan ya enggak apa-apa, tapi ya tidak boleh di beberapa artikel kopas saja walaupun itu milik sendiri itu ya. Sebaiknya di parafrase kemarin. Seperti itu. Baik, Bu Endah contohkan di word processor, Bu Endah paste. Kalau nanti seperti ini misalnya ya. Nah, kita mau membuat daftar pustaka. Namanya daftar pustaka itu harus disitasi di artikelnya. Kemudian daftar pustakanya harus ada. Tidak boleh ada disitasi, tidak ada di daftar pustaka, dan tidak boleh juga ada di daftar pustaka, tidak ada disitasi. Jadi harus sinkron. Tidak boleh salah satunya tidak ada. Misalnya di sini, oh sampai di sini, oh ini citasinya ada di Mendeley. Saya ambilkan bagaimana? Baik, caranya ya tinggal kita reference, insert citation, kemudian kita ini, oh saya nggak hafal penulisnya, go to Mendeley. Nah, nanti akan membuka ini. Oh di folder percobaan 1, oh ini loh yang mau saya citasi, kita masukkan. Kemudian kita insert site ya. Nah sekarang muncul site gitu, akan muncul nanti.
seperti ini. Nanti akan berproses sesuai dengan style citasi yang kita harapkan di sini. Kebetulan ini hafat gitu ya. Ini bisa kita ganti-ganti nanti. Otomatis dan kita tidak perlu mengganti daftar pustaka lagi. Ini sudah masuk. Oh, masih proses ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah citasi lagi gitu ya. Kita tambahi satu lagi. Insert citation, go to Mendeley. Ini kebetulan biar Bu Endah banyak gitu ya. Ambil di tempat lain gitu ya. Misalnya Bu Endah masukkan ke all dokumen kan banyak nanti. Nah, misalnya Bu Endah ambil tidak hanya citasi satu Bu, tapi 2 atau 3. Baik, Bu Endah masukkan ini 3, kemudian cite. Nah, ini sudah langsung 2. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan lagi, ada lagi gitu ya. Ini saya ambil dari jurnal ABC gitu ya. Misalnya di sini. Maaf, ini misalnya site gitu. Oke. Terus daftar pusakanya mana, Bu? Ini baru kita citasi gitu ya. Penulisnya, tahunnya gitu. Ya kita tinggal masukkan daftar pustaka, kemudian insert bibliografi. Nanti akan muncul dengan sendirinya sesuai stylenya. Kita tidak perlu mengurutkan oh ini nama dulu, tahun, dalam kurung, judulnya gitu. Terus gini, oh ini stylenya hafat. Padahal yang diminta di tugas akhir di PKM itu pakai apa gitu ya. Ini tinggal kita klik mawon, kita ganti yang apa. Nanti otomatis dia akan berganti dengan otomatis. Coba bayangkan ini baru 5. Kalau nanti ada 20, kalau satu per satu akan bingung kan? Tapi kalau dengan Mendeley akan lebih mudah. Jadi coba ya sebagai tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.